Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan merangkum seluruh jalan cerita lengkap film Fashion King versi UBR Entertainment. Seorang siswa culun bernama Woo Gi-myung selalu dibuli di sekolahnya. Ia tidak berani melawan sehingga dicap pecundang. Hari itu merupakan hari terakhirnya di sekolah karena Gi-myung akan pindah ke Seoul bersama ibunya. 뭐 집안 사정이 있어서 그런 거니까 다들 그래 알고. 자 집중. 여기 김혜희가 이 서울로 전학을 가게 됐어. Setelah sampai di Seoul, Gi-myung disapa oleh seorang gadis culun bernama Kwak Eun-jin. Ibu Gi-myung menyuruh sang putra agar ikut les bersama Eun-jin. Dengan penampilannya yang culun, Gi-myung tetap pede. Namun, siswi cantik bernama Park Hye-jin berhasil membuatnya jatuh hati. Hye-jin adalah selebgram yang memiliki banyak penggemar. Ia selalu dijaga oleh Duchi, bodyguard yang dipekerjakan kekasihnya. Gi-myung mencoba so akrab dengan berjalan di dekat Hye-jin, tapi nyalinya ciut saat melihat Hye-jin dijemput oleh Kim Won-ho, seorang supermodel dan murid kaya raya di sekolahnya yang notabene adalah kekasih Hye-jin. Sikap so akrab Gi-myung pada Hye-jin membuatnya dipermalukan Won-ho. Ia diberi uang dan disuruh membeli roti, tapi Gi-myung tetaplah pecundang yang tak berani melawan. 사과 의미니까 기분 나쁘게 생각하지 말고. 아니야, 내가 가서 사 먹을게. Sampai di rumah, Gi-myung minta dibelikan jaket padding agar sama seperti murid lain. Sang ibu tentu mengabulkan karena Gi-myung tak pernah meminta apapun selama ini. Dengan jaket barunya, Gi-myung semakin pede ke sekolah. Tapi murid lain bernama Chang-ju menariknya ke sebuah gang kecil. Ia berlagak ingin membuli Gi-myung, tapi ia kaget setelah melihat jaketnya sama dengan Gi-myung. Ternyata mereka sama-sama ditipu dengan barang palsu yang harusnya bermerek Moncler jadi Moncler. Mereka kemudian pergi ke kantor distributor jaket tersebut. Mereka langsung disambut oleh CEO-nya yang bernama Kim Nam-jong. Ternyata usaha fashion Nam-jong memang memplesetkan brand-brand terkenal untuk dijadikan merek dagangnya. Nam-jong mengamuk karena tidak terima barangnya disebut barang palsu. Walau begitu, Gi-myung tetap ngotot minta ganti rugi. Sebab baginya, memakai fashion mewah membuatnya merasa mampu melakukan sesuatu. Nam-jong mematahkan prinsip Gi-myung. Ia mengajak dua siswa ini keluar dan membuktikan kalau fashion murah dapat membuat orang terpesona kepadanya. Nam-jong mengajarkan bahwa fashion bukanlah tentang brand, melainkan tentang dedikasi yang membuat aura terpancar keluar. Itulah yang dinamakan ganji, atau pintar memadukan pilihan busana. 빵꾼한테 기름때 쫙쫙 낀 청바지만 입어도 포텐 터지는 영혼들이 있어. 1000만 원짜리 슈트를 입어도 오징어처럼 보이는 새끼들이 있고 간지난다 그러는 거야. Gi-myung sangat kagum. Ia ingin belajar fashion dari Nam-jong dan mengajukan diri sebagai pekerja paruh waktu bersama Chang-ju. Nam-jong mulai mengajari mereka tentang fashion, mulai dari membentuk garis tubuh, belajar pose di depan kamera, sampai memilih item fashion yang sesuai. Akhirnya festival tahun ajaran baru dimulai di sekolah. Festival di sekolah Gi-myung lebih mirip seperti peragaan busana. Semua siswa memakai fashion terbaiknya dan berkumpul di aula. Pintu aula perlahan terbuka. Semua siswa menerka-nerka fashionista siapa yang akan datang. Ternyata itu Eun-jin dengan penampilannya yang berantakan. Semua siswa mengeluh karena pandangannya telah ternodai. Tak lama kemudian, Kim Nana datang. Dia termasuk jajaran fashionista favorit di sekolah karena bentuk tubuhnya yang indah. Semua siswa laki-laki menggilainya. Selanjutnya ada Yunho yang terkenal karena pesonanya yang cool bak pangeran es. Semua siswa langsung beku melihat pesonanya. Dan yang terakhir, tentu saja raja dan ratu fashion di sekolah yaitu Won-ho dan Hye-jin. Tiba-tiba saja, semua siswa dikejutkan dengan kedatangan Gi-myung, memakai jubah dan tongkat bak seorang raja. Pesonanya dapat membuat semua siswa tunduk dan Hye-jin terbang ke arahnya. Won-ho bekerja sebagai model profesional dan sebentar lagi akan ikut dalam pertandingan mode. Namun kehadiran Gi-myung cukup membuatnya jengkel. Belum lagi, malam ini Won-ho bertemu dengan pengacara ayahnya. Ia meminta Won-ho untuk belajar di luar negeri, bukan menjadi model. Semua ini adalah kehendak ayahnya yang masih dirawat di rumah sakit. Esoknya di kantin, Duchi menganiaya seorang murid culun yang tidak sengaja menumpahkan makanan ke mantel mahal Won-ho.
Kim Yong tak bisa tinggal diam. Ia minta Won-ho untuk melupakan perihal noda di mantelnya. Kim Yong juga sukarela menggantikan murid culun itu untuk dihajar. 무슨 기준으로? 내가 피해자인데 왜 그걸 네가 정해? 네가 대신 물어줄래? 너한텐 비싼 것도 아닐 거 아니야. Tindakan heroik Kim Yong membuat siswa lain makin mengidolakannya. Hyejin mengajak Kim Yong bertemu di auditorium. Ia secara khusus mengundang Kim Yong untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Tentunya hal ini membuat Kim Yong kegirangan. Ia terus senyum-senyum saat pulang sekolah bersama Eunjin. Hari ulang tahun Hyejin tiba. Kim Yong datang dan memainkan sebuah lagu untuk Hyejin. Perlakuan manis Kim Yong ini membuat Hyejin tersipu malu. Kim Yong dan Hyejin berjalan-jalan seusai acara. Tak disangka, Hyejin mencium Kim Yong sebelum pulang. Tapi kebahagiaan Kim Yong sirna saat Eunjin mengirim pesan kalau batuk ibunya semakin parah. Ia bergegas pergi untuk membeli obat. Di tengah perjalanan, Hyejin bertemu Won-ho. Melihat kado pemberian Kim Yong, Won-ho menegaskan kalau barang miliknya tidak boleh diambil oleh siapapun. Hyejin tersinggung disamakan dengan barang. Ia ingin pergi, tapi Won-ho memberinya kado perhiasan. Sampai di rumah, Kim Yong melihat ibunya baik-baik saja dan asik bermain kartu dengan Eunjin. Kim Yong tidak jadi marah. Ia justru senang ibunya terhibur karena kehadiran Eunjin. Saat mengantar Eunjin ke rumahnya, Kim Yong memberinya hadiah buku pelajaran. Eunjin bertanya, apakah dia jelek? Tapi Kim Yong menjawab ragu-ragu hingga kemungkinan besar jawabannya memang iya. 미쳤어. 공부 잘하는 떨추가 어딨어. 해야 하니까 하는 거지. 나보고 공부만 하다 죽으라고? 너 공부 좋아하는 거 아니야? Hyejin memegang hadiah parfum dari Kim Yong dan kalung dari Won-ho. Ia berpikir untuk memiliki kedua pria terpopuler di sekolah saat ini. Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Pekan olahraga sekolah tiba. Semua siswa kembali heboh dengan fashion masing-masing. Setelah melalui beberapa perlombaan, akhirnya lomba lari estafet antara Won-ho dan Kim Yong akan berlangsung. Kim Yong tampil dengan jubah bulu elangnya, sementara Won-ho dengan kain hitam di kedua sisi celananya bak sayap kelelawar. Tongkat estafet sudah di tangan. Bukannya lari, mereka berdua malah berjalan seperti model fashion show dengan menonjolkan item fashion masing-masing. Ampun, nyerah dan mimin liatnya. Mendadak langit jadi gelap dan angin bertiup kencang. Bulu elang di mantel Kim Yong jadi berterbangan. Momen ini justru dinanti oleh Won-ho. Ia tiba-tiba berjalan mundur dan langsung terbang saat mengembangkan sayap kelelawar di celananya. Kim Yong kalah telak. Tindakan bodoh mereka hari ini tentunya membuat mereka dihukum oleh guru. Won-ho menunggu ayahnya keluar dari kamar pasien. Tapi saat bertemu ayahnya, sang ayah malah mengacuhkannya. Sampai di rumah, Won-ho melihat postingan kekasihnya dan menemukan komen Kim Yong di sana. Ia melihat beranda medsos Kim Yong dan menemukan link all shop Namjong. Salah satu komen pelanggan di sana membuat Won-ho tersenyum licik. Lantas esok paginya, Won-ho menyuruh Duci ke desa Kim Yong. Ia membeli video pembulian Kim Yong pada pemuda yang suka membulinya. Video ini akan Won-ho sebarkan di sekolah. Sementara itu di Seoul, Won-ho berkunjung ke toko Namjong. Kedatangannya bukan untuk membeli, tapi mengancam Kim Yong dan Chang-ju agar tidak congkak, karena nanti mereka bisa dibuat mampus. 상표가 뭐가 중요해? 입고 간지만 나면 되지. 근데 짭이네. Namjong sangat bahagia sebab desain jaket terbarunya sudah rampung. Tapi dua orang polisi datang dan menangkapnya atas kasus penipuan. Untunglah Kim Yong dan Chang-ju cepat datang ke kantor polisi hingga kasusnya bisa cepat diselesaikan. Esok harinya, Namjong melabrak Won-ho karena telah melaporkannya ke polisi. Ia mengajar Won-ho, tapi Duci langsung membalasnya dengan menghajar Namjong sampai kakinya patah. Namjong dilarikan ke rumah sakit. Chang-ju tidak terima melihat kondisi gurunya yang sangat memprihatinkan dan belum sadarkan diri. Ia bergegas pergi menemui Won-ho, namun ujung-ujungnya ia tetap kalah dan babak belur dibuat Won-ho. 그렇지. 잘하네. 눈을 깔면 돼. Esok harinya, Kim Yong mencari Won-ho. Kebetulan sekali, pria arogan itu sedang menunggunya. Tanpa banyak bicara, Won-ho menyebarkan video pembulian Kim Yong ke seantero sekolah. Semua siswa langsung membuli Kim Yong karena sangat pecundang. Hyejin takut reputasinya akan hancur karena dekat dengan Kim Yong. Ia meminta Kim Yong untuk tidak mendekatinya lagi. Eunjin tidak terima atas perlakuan semena-mena Hyunjin pada Kim Yong, tapi Duci segera mendorong Eunjin hingga jatuh tersungkur. Dalam keadaan ini, Kim Yong tidak kuasa untuk melindungi Eunjin.
Akun media sosial Gimyong kini dipenuhi komentar kebencian. Meski begitu, Eunjin tetap setia menyemangatinya. Gimyong mulai menyadari ketulusan Eunjin padanya. 어떡하냐? 공부한 애가 손 다쳐서 펜도 못 주고. 고맙다, 곽은진. Semenjak rahasianya terbongkar, Gimyong enggan masuk sekolah. Akhirnya Namjoon dan Changju datang menjenguknya. Gimyong bercerita kalau dia akan pindah ke Busan supaya tidak dibully lagi. Tapi tingkah Gimyong yang selalu kabur dari masalah sangat ditentang oleh Namjoon. Changju juga tidak rela kehilangan teman satu-satunya. Pihak acara Fashion King datang mengunjungi SMA Gian untuk mewawancarai Wonho sebagai salah satu finalis program mereka. Wonho mengikuti lomba fashion ini untuk membuktikan eksistensinya pada seseorang. Rupanya Gimyong menonton wawancara ini. Ia jadi bertekad untuk mengikuti acara Fashion King demi sang ibu. 꼭 하고 싶은 일이 생겼어. 엄마, 나 이제 도망 안 가. Gimyong kembali belajar fashion dari Namjoon. Ia terus berlatih baik di sekolah maupun di rumah. Lambat laun, selera fashion Gimyong semakin baik dan ia menjadi selebgram lagi. Sedang sibuk-sibuknya bekerja, Namjoon dikejutkan dengan kedatangan Eunjin yang berantakan. Eunjin juga ingin dilatih menjadi seorang fashionista. Acara Fashion King dimulai. Semua fashionista dengan berbagai macam style telah berkumpul. Pada putaran pertama ini, hanya ada 20 finalis yang akan lolos. Dari semua babak, Gimyong berhasil lolos menuju putaran kedua. Semua siswa di sekolahnya kini balik memujinya. 축하드립니다, 오기명 씨. 아, 독특한 네. 의상으로 아. 주목받고 계신데요. 감사드리고요. Popularitas Gimyong membuat Haejin kembali menggodanya. Namun Gimyong langsung menolaknya mentah-mentah. Di hatinya kini hanya ada satu orang yang selalu setia mendukungnya dari dulu. Pada babak pertama di putaran kedua, 20 peserta Fashion King diminta untuk menampilkan fashion setelan jazz. Semua peserta disuruh memilih setelan yang telah disiapkan. Gimyong belum terlalu ahli perihal jazz. Ia dibantu Namjoon dari balik layar. Namun karena keterbatasan waktu dan pemilihan item yang salah, Namjoon menyerah untuk membantunya. Akhirnya Gimyong menciptakan fashion jazz terbaru dan ternyata disukai oleh semua dewan juri. Berkat kerja keras Gimyong, ia berhasil lolos menjadi top 4 Fashion King. Saat ingin merayakan keberhasilannya bersama Namjoon, Eunjin datang dengan penampilannya yang berbeda 180 derajat. Kini Eunjin sangat cantik dan modis hingga membuat Gimyong terpana. Ia langsung memuji Eunjin cantik tanpa pikir panjang. 여자가 물어볼 땐 그렇게 바로바로 대답하란 말이야. 나 못생겼어? 아니, 예뻐. Saat sedang merayakan pesta keberhasilan, pihak Fashion King datang berkunjung ke kantor Namjoon. Mereka menyerahkan kotak berisi sehelai dress. Misi kali ini adalah fashion kontestan saat pergi berkencan. Namjoon, Changju, dan Gimyong sangat bingung karena mereka tak pernah berkencan sebelumnya. Gimyong terus memikirkan fashion apa yang akan ia pakai saat berkencan. Bagi Eunjin, yang terpenting pria dan wanitanya sehati serta Gimyong harus merasakan ketulusan dari pasangannya. Di lain tempat, Wonho diminta ayahnya untuk mundur dari kompetisi Fashion King. Meski bukan ayah kandung Wonho, ia ingin Wonho lebih fokus ke studinya dibanding fashion. Namun Wonho kekeh, ia tak ingin mundur dari kompetisi tersebut. Misi style kencan pun berlangsung. Kontestan pertama dan kedua gugur karena memberi pengalaman kencan yang buruk. Sementara Wonho menampilkan kesan boyfriend yang berkelas dengan mengalungkan permata pada pasangannya di depan altar gereja. Tentunya Wonho lolos pada babak ini. Dan yang terakhir Gimyong. Ia menunjukkan kesan kencan yang romantis dengan penuh kejutan. Ia dipastikan lolos ke top 2 bersama Wonho. 가위를 들다뇨? 레드 드레스를 과감하게 잘라 미니 원피스를 만드는 센스? Menjelang hari final, Gimyong diminta Wonho untuk mengalah. Jika menolak, maka orang terdekat Gimyong akan dibuat menderita. Namun Gimyong tidak gentar sedikit pun. 결승전에 참가하지 마라. 돈은 네가 원하는 만큼 줄 테니까. 난 원해서 하는 거지. 필요해서 하는 거 아니야. 그래. Misi terakhir untuk final adalah bertukar barang dengan lawan. Gimyong memberi Wonho seragam SMA-nya saat di desa dulu. Sementara Wonho hanya memberi Gimyong uang 10.000 won. Dengan jumlah uang segitu, tidak mungkin bagi Gimyong untuk membeli busana baru. Namjoon tak kehabisan akal. Ia kemudian mengajak Gimyong ke penjualan baju bekas dan mendapat satu tumpuk baju dengan uang 10.000 won. Mereka kemudian bekerja sama untuk menciptakan busana keren untuk Gimyong.
Malam harinya, Ibu Kim Yong mendapat pesan yang berisi video pembulian pada Kim Yong. Ibu Kim Yong tak menyangka jika anaknya diperlakukan tak manusiawi. Sang ibu ingin mereka pindah lagi, tapi Kim Yong meyakinkan bahwa ia akan menghadapi semuanya mulai saat ini. 이런 험한 꼴 보려고 여태껏 이사하고 다닌 거 아니잖아. 내 아들 다칠까봐 무서워. 그러니까 제발 그만하자. Tengah malam Kim Yong pergi ke kantor Namjong. Rupanya Eun-jin juga ketiduran di sana. Baju yang akan Kim Yong gunakan saat final juga sudah rampung. Saat Kim Yong sedang mencoba baju tersebut, Eun-jin terbangun. Ia memuji penampilan Kim Yong saat ini. Setelah semua perjuangan yang Kim Yong lalui, ia sangat berterima kasih pada Eun-jin dan menyatakan rasa sukanya saat itu juga. Mereka kini resmi jadian. Tibalah hari final, Won-ho sudah siap dengan busananya, sementara Kim Yong belum sampai ke tempat acara. Rupanya saat turun taksi, tas yang berisi busana Kim Yong ditarik oleh seseorang yang mengendarai motor. Kim Yong tidak ingin menyerahkan tasnya begitu saja. Ia terus menarik tas tersebut hingga ia terseret ke sana kemari dan tubuhnya penuh luka. Akhirnya Kim Yong terpental dan tak sadarkan diri. Acara segera dimulai, tapi tak ada satupun yang mengetahui kabar Kim Yong. Akhirnya sang sutradara berinisiatif agar Won-ho tampil lebih dulu dan menempati podium Kim Yong. Semua orang langsung berasumsi bahwa Kim Yong mengundurkan diri. Kim Yong tersadar, ia berjalan tertatih ke tempat acara dan terduduk lemas di belakang panggung. Kebetulan Eun-jin berada di sana dan menangis melihat kondisi kekasihnya yang memprihatinkan. Ia ingin mengajak Kim Yong ke rumah sakit, tapi Kim Yong meyakinkan kalau dirinya baik-baik saja. Sutradara diberitahu bahwa Kim Yong sudah datang. Kamera 2 pun diarahkan ke belakang panggung. Bukannya cemas, sutradara malah senang karena drama kecelakaan Kim Yong dapat menaikkan rating acaranya. Sementara di depan panggung, Won-ho diwawancarai oleh MC. Bila ia menang nanti, maka Won-ho akan meneriakkan nama mendiang ayahnya. Itu berarti bahwa ayah yang Won-ho temui di rumah sakit bukanlah ayah kandungnya. Di waktu yang bersamaan, Namjong ke belakang panggung saat mengetahui kabar tentang Kim Yong. Ibu Kim Yong yang kebetulan baru datang menangis histeris melihat kondisi anaknya. Tapi Kim Yong masih mencoba kuat di depan ibunya. Pada Changju dan Namjong, Kim Yong minta maaf karena telah gagal melindungi busana yang telah susah payah mereka buat. Changju dan Namjong berkaca-kaca. Tak disangka, demi melindungi busananya, Kim Yong rela mengorbankan nyawanya. Asisten sutradara mendesak Kim Yong untuk segera fitting baju, karena kamera telah menyala. Tak ingin membuang waktu, Namjong memaksa untuk merekam fashion show Kim Yong saat itu juga. Ia dengan cekatan melepas item fashion miliknya, Changju dan juga Eun-jin untuk dipakaikan kepada Kim Yong. Namjong meyakinkan Kim Yong untuk percaya pada kekuatan Ganji. 간지란 없는 자가 있는 자를 이길 수 있는 유일한 무기라고. Won-ho kaget saat MC mengumumkan Kim Yong sedang melakukan peragaan busana di belakang panggung. Berarti rencananya untuk mencelakai Kim Yong telah gagal. Pintu panggung utama terbuka. Kim Yong masuk dan menatap pasti ke arah Won-ho. Ia tahu kecelakaan yang ia alami adalah ulah Won-ho. Kim Yong mengeluarkan uang 10.000 won dari sakunya dan berkata bahwa ia tidak memakai uang pemberian Won-ho dalam challenge ini. Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan piciknya Won-ho dalam bertanding. Kim Yong juga menyindir Won-ho agar membeli roti di Toserba persis seperti belian Won-ho dulu kepadanya. MC menyuruh Won-ho untuk kembali ke posisinya karena Kim Yong akan tampil. Langkahnya gontai karena tak sanggup menahan malu pada Kim Yong. Ayah angkat Won-ho yang menyaksikan dari rumah tersenyum. Setidaknya pertandingan ini mengajarkan anaknya untuk bersikap lebih dewasa. Semua orang memberi aplaus untuk Kim Yong karena telah merampungkan misi terakhirnya. Kim Yong kini menjadi idola baru di masyarakat. 나는 더 이상 무기명이 아니다. 그래서 난 이 순간을 포기하지 않을 것이다. Di akhir cerita, Namjong berhasil menjadi desainer terkenal, sementara Duchi berlatih menjadi fashionista yang baik dari Changju. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. Fashion King adalah film Korea Selatan yang rilis tahun 2014. Film bergenre drama komedi ini merupakan karya dari sutradara Oh Ki-hwan.
Juwon yang selama ini terkenal berkat akting maskulinnya di berbagai drama dan film, kini ditantang untuk memerankan tokoh Kim Yong yang culun dan terkadang nyeleneh. Ia beradu akting dengan Mendiang Suli dan An Jae Hyun. Fashion King diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama karya Kim Hee Nim. Dari film ini, kita belajar jangan pernah merendahkan orang lain, sebab dunia terus berputar. Orang yang selalu merasa lebih dari segi apapun, kelak akan jauh di bawah orang yang selalu ia hina. Saat kamu menonton film ini, mungkin ada beberapa fashion yang kamu anggap berlebihan dan tidak bisa menemukan letak estetikanya. Tapi begitulah fashion, sulit dipahami orang-orang awam seperti Mimin yang sukanya pakai daster. Dan masuk pada sesi penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Fashion King 6,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.